Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin hadirat jamaah Majelis Mudzakarah, Majelis Ilmu, Majelis Ta'lim Masjid Al-Mukarramin Telkom Jakarta Selatan yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dalam suasana kita beraktivitas, sejenak kita sholat zuhur berjamaah yang kita ikuti dengan pengajian taklim bulanan ini. Ini sudah masuk bulan Zulhijjah dan tinggal beberapa hari lagi saudara kita yang sudah berada di Mekah semuanya. Jadi yang di Madinah juga udah menuju Mekah semua, udah gelombang akhir. Maka mereka menyiapkan diri mereka semua untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi hari ini Senin tanggal 4 Zulhijjah. Menurut informasi tanggal 4 Zulhijjah. Berarti wukuf ini hari apa nih? Senin ya. Senin 4, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu mereka wukuf sejak kali sini, ngikutnya di sini nih. Ya, mereka tanggal 9 wukuf di Arafah. Kita dianjurkan puasa. Yang bagus mungkin mulai dari tanggal 1 kemarin juga bagus. Kalau saya biasanya 2 hari aja, Tarwiyah dan Arafah. Tanggal 8, tanggal 9 itu aja deh ya. Yang penting gak kosong bulan Zulhijjahnya. Ya Bapak Saudara, berarti tanggal 8 tuh hari apa tuh? Hari Kamis ya? Tanggal 8 berarti hari Sabtu. Di kita sini Sabtu ya. Kemudian minggunya itu Arafah. Di sana wukuf harusnya. Nah, nanti Isninnya kita ini baru beridul adha. Pada kesempatan hari ini saya nggak bicarakan tentang bentuk-bentuk kambingnya bagaimana. Udah pasti bisa dah belinya dah. Karena setiap yang jual kambing pasti sudah menilai ini kambing yang layak untuk berkorban. Yang kesehatannya, yang gemuknya, umurnya 2 tahun lebih gitu dah ya. Yang tidak ada penyakit, dia tidak sakit. Cuman yang akan dibicarakan ini adalah banyak pertanyaan bagaimana cara memotongnya. Kemudian di mana kita sebagai konsumennya atau mustahiknya siapa nanti nih. Sekilas saja di sini cara memotongnya. Begini, walaupun kita bukan profesional atau tukang motong, minimal kita bisa motong. Seandainya nanti kita punya rezeki bisa beli kambing, afdolnya kan yang korban yang motong. Ya kan? Sama kayak memandikan jenazah. Walaupun kita bukan profesional, minimal kalau ada orang tua atau saudara atau guru atau teman, kita kan bagus kan bisa mandiin dia, gitu sebenarnya. Kalau saya begitu berpedoman, biar kita nggak jadi kerjaan, tak penting kita bisa. Ya, apa nih disunahkan kalau kita memotong kambing? Yang pertama, wa istahabbu inda dzabhi khamsatu asya.
dianjurkan, disunahkan ketika orang ingin menyembelih kurban ada 5 nih ya. Kalau orang Telkom sih kayaknya bisa semua kali ya, dari badannya kuat-kuat kayaknya sih ini. Oh iya, dari badannya kan kelihatan kuat gitu, tenaganya maksud saya kan. Iya. Biasa manggol gitu kan biasa dah. Ya faktor pertama ya emang kuat tenaga. Walaupun bacanya hafal, kalau tenaga kuat bisa fatal itu kan. Oh, ya. Ahaduha yang pertama at-tasmiyatu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja dah. Ya. Wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah saja enggak apa-apa. Falau lam yusammi halal masbuh. Seandainya dia lupa baca bismillah juga masih halal dagingnya. Sah. Karena baca bismillah dalam memotong kurban itu sunnah. Gitu ya. Wasani yang kedua as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua. Ya. Wasalisu yang ketiga istiqbalul kiblati, ngadepin kiblat. Usahain tuh, ya. Jadi baca bismillah, selawat, ngadep kiblat tuh. Ayyuwajjihudz dzabihu mazbahaha lil kiblati, yaitu menghadapkan kepada orang yang menyembelih dan hewan penyembelihannya menghadap kiblat itu. Usahakan ke kiblat. Ustadz, umpamanya nggak bisa, tempatnya mepet, ya nggak apa-apa. Tapi dianjurkan kita menghadap kiblat, gitu, ya. Warabi'u at-takbiru qabla tasmiyati wa ba'daha salasan. Yang keempat membaca takbir 3 kali, baik di awal sebelum baca bismillah atau sesudahnya boleh juga. 3 kali aja begini nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, boleh. Atau begini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segitu aja. Jangan dipanjangin sampai la ilaha illallah wallahu akbar. Gitu kan. Allahu akbar kabira wal hamd. Jangan kepanjangan. Katakan kapan motongnya ini gitu. Enggak usah kepanjangan. Ada yang wala na'budu illa iyya mukhlishina dina walau karihal kafirun. Aduh, panjang enggak usah. Allah, apanya? Kur kambing, ngeri lihat goloknya dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu aja, ya. Wal khamisu ad-du'a bil qabuli. Yang kelima biar dapat sunnah itu doa. Nah, ini doanya nih hafalin ya. Nih doanya pendek, hafalin nih, ntar. Ya. Bacanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Gitu doang udah. Hafal ya? Coba baca dah. Ikut saya ya. Langsung nyetrek nih. Orang Telkom kan cerdas-cerdas. Ini doanya ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Udah segitu doang. Udah nempel belum? Belum. Iya. Lagi biar nempel nih ya. Atau direkam kayak pakai handphone boleh, nggak apa-apa ya. Gini nih ya. Nih kalau mau motong ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. 2 aja. Udah belum? Belum juga. Masih dikit lagi ya. Ini lagi nih ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Udah segitu doang. Baca dah itu, motong dah tuh, selesai udah.
Enggak usah sebutin, enggak usah sebutin ini korban si anu, enggak perlu. Ya kan udah jawab kabul, yang penting udah jawab kabul. Jadi kalau ngasih kambing, ya nih saya korban untuk nama ini atau ini, kata yang panitia saya terima korban bapak ini, udah nanti waktu dia motong nggak usah jawab kabul lagi, selesai, udah selesai, gitu maksudnya. Ya, nah, baca dah tuh, bisa udah begini. Ya, apanya? Kalau bisa praktek nih. Ya udah beli kambing atau sini kita praktekin. Harus praktek kami kayak jenazah gitu kan. Kemudian berikutnya dikatakan di sini, ya. Nah, itu 5 ya. Yang hendaknya diperhatikan, pertama ya, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammadin. Yang ketiga ya, menghadap kiblat, ya. Yang keempat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau sampai selesai. Yang kelima doa, udah gitu doang. Nggak usah, Ustaz bagaimana kalau nggak pakai kain putih? Ya kagak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi orang-orang di kita kadang-kadang, wah luar biasa. Kadang-kadang ada nih sampai dimandiin dulu kambingnya. Diapain tuh? Digubuk dulu, diwangiin. Tuh. Kadang-kadang dimandiin air kembang dulu. Bahkan ada satu golongan itu diajak tidur bareng dulu. Mau ngapain gitu, ajak tidur? Dinamain. Oh, dinamain tuh pakai kardus ini nih. Wah, Pak Usman. Namain, namanya Usman. Pak Usman, namain tuh. Ibu Zainab, namain. Ditakut. Emang itu betul sih, emang aja kendaraan. Emang kurban kita itu jadi kendaraan kita, ya tapi nggak usah berlebihan. Tapi begitu ya nggak apa-apa. Ya kalau di tempat kita nih kadang-kadang pakai ikan putih gitu kan. Kemudian begitu mau dipotong disiramin air kembang gitu ya. Kalau dianggap ini kendaraan dia, itu namanya bertambah, ditambahinlah adab. Bukan masuk sunnah, bukan gak ada sunnah. Sunnahnya ini doang udah 5. Baca bismillah, baca selawat, ya, menghadap kiblat, baca takbir, doa, udah ini aja sah, udah sekarang tuh, gitu ya. Wala ya'kul mudha'iyu syai'an minal udhiyatil manzurati. Tuh. Tidak boleh orang yang berkorban nazar memakan walaupun sedikit dagingnya, nggak boleh. Kalau korbannya korban nazar. Artinya begini nih. Kita nazar nih kayak gini. Kalau anak saya lulus sekolah dapat negeri itu, saya akan kurban, itu kan. Ini kan lagi ujian anak kita nih, yang SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah. Kita kepengen banget nih anak kita nih, atau kuliah atau SMA dan SMP gitu ya, pengen ya Allah seandainya anak saya masuk kuliah negeri atau SMA negeri atau SMP negeri, saya akan kurban. Namanya kurban nazar tuh. Korban nazar itu orang yang nazar itu nggak boleh makan walaupun sedikit. Kalau anaknya, ibunya boleh. Jadi yang nazar tuh nggak boleh. Namanya korban nazar tuh. Jadi wajib. Dia nggak boleh makan tuh kalau korban nazar tuh. Oh, ya. Kan banyak nih anak-anak lagi ngajar sekolah negeri, ya kan? Ada yang segala macam. Atau bapak, seandainya saya sehat, saya mau korban. Itu nazar sama tuh. Gitu, ya. Ya. Bal yajibu alit tasadduqu bijamilahnya. Maka oleh karena itu wajib dia mensedekahkan semua dagingnya itu, semua sedekahin, karena dia korbannya korban nazar gitu, korban nazar itu ya. Jadi nggak boleh dimakan gitu ya. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi biha, dan boleh makan daripada kurban yang sunnah. Nah, kita nih sekarang nih, bapaknya rezeki, alhamdulillah. Sekarang kan kambing kan ada yang 3,5, ada yang 3,7,5, ada yang 4 juta. Itu yang paling besar ya, kayaknya 4 juta bagus tuh, 4,5 itu bagus dah. Kalau yang 3 juta mana kambing? Janganlah. Ya, tapi saya kemarin ngasih ceramah di satu tempat itu, dia
ngasih brosurnya itu 3,7,5 dia. Cari 4 juta cakap udah dah gitu ya. Kalau yang gibas, yang domba ya, domba yang bulunya banyak, itu namanya gibas, itu yang enak buat nasi kebuli itu, wangi-wangi itu bisa 4,5 5 juta tuh. Ya tergantung rezeki bapak, yang penting dia udah masuk daripada masa dikurbankan 2,5 ton gitu maksudnya. Jangan kadang-kadang ya Allah udah kecil, begitu udah kecil mesen lagi sama panitia, nih panasnya korban udah kecil, mana ngasih seminggu lama banget ini urusannya, udah hujan mulu lagi, udah mesen nanti kalau korban ya saya minta paha belakang sama palanya dah ya, sama hati. Jawab aja dah, lu motong sendirian dengan dah nyeksa panitia kalau gitu urusannya. Nah gitu, jangan. Nanti diterangkan di sini nih berapa bagiannya nih saudara ya. Jadi wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi bi'a sulusan alal jadi. Nah, jadi boleh makan orang yang berkorban itu korban sunnah berapa? Sulusan, sepertiga. Jadi ini dari kambing satu, nih kita, nih yang korban nih boleh ngambil sepertiga. Kalau saya begini dah, kalau saya ngitungnya tuh paha depan, atuh, jangan paha belakang, gede masalahnya. Paha depan, paha belakang kan gedean paha belakang ya. Kita paha depan ambilnya, yang kecilan gitu. Jangan yang lain, nih kadang-kadang rakus banget sih korban. Udah paha belakang, palanya minta lagi, sama kulitnya lagi. Udah suruh motong diri dia, jangan tahu sinda. Jangan itu, jadi paha depan itu sepertiganya dah ambil. Sepertiga itu katanya buat yang motong tuh, ya. Wa amma salisani, ada 2/3. Bagaimana caranya itu? Ya tasaddaqu bihima, ya, disedekahkan tuh. Buat siapa? Yuhdi sulusa lil musliminal agniya. Sepertiga dihadiahkan buat orang-orang kaya muslim, boleh berarti itu. Jadi orang yang berkemampuan dikasih dikasih daging kurban boleh dimakan. Dapat sepertiga tuh. Sepertiga buat kita yang berkorban, sepertiga hadiah buat tetangga. Tetangga kan yang mampu kan? Tetangga yang mampu dikasih kurban apa panitia. Boleh enggak? Boleh. Boleh diambil, boleh. Walaupun dia sering makan daging, buat korban nyari berkahnya boleh. Ambil sepertiganya, bagi-bagi. Bukan sepertiga sendiri, bukan. Bagi-bagi maksudnya paling saling 8 on paling. Iya enggak mungkin sepertiga sendiri yang buat yang hadiah. Kalau kita ya sendiri sama sepertiga. Sepertiga itu bagi-bagi tuh. Buat orang-orang yang kaya, tetangga kiri kanan, boleh nggak apa-apa. Kalau saya lihat paling itu di on 8 on, nggak ada 1 kilo paling, ya. Nah kalau udah dikasih, ya udah terima aja. Jangan kata gini, ngasih segini, jangan. Nah, ada aja orang kadang ya, kan begini saya udah bilang aja sama saya nih, kalau kita punya rezeki, punya duit beli kambing, ya korban dah. Kalau ente nggak punya duit, jadi panitia siapin pisau, bantu-bantuin tuh yang nyeset-nyeset tuh lemak-lemaknya, bantuin. Tapi jadi panitia yang pada ngumpetin. Ini panitia ngumpetin nih, melempar aja, lempar. Di belakang ada anaknya itu padahal itu. Palanya terutama torpedo, rakus banget sama torpedo. Lah kambing 20, torpedo tinggal 9. Tuh. Jadi yang sering itu, jadi panitia jangan, memang nanti panitia ada tambahannya. Kalau memang mustahiknya itu udah terpenuhi, gitu kan ya. Jadi jangan di panitia ngambil banyak banget, masya Allah, gitu jangan. Jadi diatur. Memang dia ada lebih lah, kalau umpamanya si mustahik itu 8 on, dia bisa 2 kali lipatnya bisa, karena dia akan bertenaga, gitu kan ya. Ya. Wa yatasaddaqu bisulusin al fuqara'i min lamnya. Nah, sepertiganya lagi buat orang miskin, dibagi-bagi tuh sekitar orang yang mampu berapa, orang yang miskin kasih sepertiga tuh. Jadi bagi 3 tuh. Jadi kambing itu dibagi 3 katanya, ya. Ya. Wala yabi'u ayyahrumu alal mudha'i banyak syai'in minal udhiyah, dan tidak boleh atau haram menjual daging korban, enggak boleh. Ini ada kadang-kadang nih orang rakus banget sama kupon ya. Sampai 10 pak. Sono.
dapat dijual itu, kagak boleh. Jangan. Jadi nggak boleh menjual daging korban. Buatnya buat makan udah, gitu. Makan buat nikmatin, cari berkah, hewan kurban, daging kurban, gitu. Jangan dijual, ya. Dagingnya. Au syariah atau bulunya, jangan dijual juga bulunya. Au jildiha, kulitnya. Ini yang jadi masalah nih, tukang-tukang kulit nih kadang-kadang nih datang nih ke panitia nih. Udah ngasih DP lagi. Itu kambing kalau bisa ngomong dia nangis itu, brengsek manusia. Gua masih hidup udah dijual lagi kulitnya. Tuh. Nih jangan mau, jangan. Nih di kampung nih susah nih, udah susah, sudah menjadi satu kebiasaan. Tuh Pak tukang kulit tuh keliling tuh, di sono ada masjid sana dihitung tuh sekian-sekian, dikasih DP dah gitu ya. Nanti tinggal ngambil doang. Jangan, nggak boleh. Bagaimana nanti perhitungannya? Itu kulitnya kasih orang yang mau. Siapa mau nih kulit ambil. Buah hak dia mau segala macam, dia mau goreng, dia mau kasih. Jangan dijual, nggak boleh. Bulunya, dagingnya, kulitnya jangan dijual. Yang jadi masalah nih banyak nih isi perut, jeroan tuh, udah kebangatan capek dibuang, betul kan? Itu kan itu tuh di tali lubang tuh ya. Oh, dibuang tuh, masya Allah, sayang bersihin, itu haknya tuh. Anduknya apa namanya, babat ya? Iya, lapangan begitu dia nggak mau bersihin, tapi gitu matang doyan banget. Begitu digoreng, begitu matang jadi sop doyan banget itu anduknya itu. Nah ini bilangin tuh, makanya panitia itu sebagai amanah di bagian isi perut siapa nih? Bagian motong-motong siapa nih, gitu kan ya? Udah gak ada kali, apanya? Udah gak ada kali, usianya susah. Ya pakai air itu keran gitu, gimana kayak caranya? Nih kadang udah kecapean itu panitia langsung blok langsung itu kesian. Nih panitia salah itu, dosa itu nggak boleh. Nah ini kan langsung dibawa tuh. Ya padahal itu kan ada orang yang masih bisa dimanfaatkan, saudara yang saya muliakan, gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi nggak boleh tuh dijual. Wa yahrum aidan ja'lu ujratal jazari walau kanatil qadiyatu tatauan, dan tidak boleh menjadikan upah dagingnya buat yang motong, kagak boleh. Gini nih. Kalau saya atur di kampung nih, di tempat saya di Cilandak begini. Kalau kita korban kambing itu ada ujroh, upah. Saya tanya berapa kebiasaan kampung anak Ustaz, katanya upah motong 100.000 rupiah. Apa lagi tuh? Kebersihan, nyari makanan, ya kasih 200 tuh kambing tuh. Kalau kerbau lain lagi, banyakan lagi tuh, bisa 300-400 kan, gitu. Nggak boleh begini ya, saya nggak pakai ongkos ya, nanti dagingnya buat ongkos, kagak boleh. Jadi nggak boleh seorang ngongkosin tukang potong dengan daging kambing korban, itu nggak boleh. Harus dengan ongkos yang beda. Sekarang dilihat nih, kalau kambing 100.000, kalau kerbau berapa? Berapa? Kagak dibayar, ya Allah. Enggak, itu ikhlas nggak yang motong kira-kira? Nah, yang kembali kepada yang motong nih, kalau yang motong kagak ikhlas tuh jadi kurang tuh nilainya itu. Nah ini ditegaskan di kampung, biar bagus kurbannya, siapkanlah biaya pemotongan, gitu maksudnya. Dipisahin, itu dikatakan nggak boleh tuh ya. Wa ya'rumu aidon ja'luhu ujratal lil jazari walau kanatil udhiyatu tatauan, gitu katanya. Haram, nggak boleh maksudnya ya, menjadikan upah untuk pemotong ya dagingnya. Meskipun kurban sunnah nggak boleh, tetap ada ongkos potong. Tuh, saya pernah motong kerbau, sapi, yang ngundang murid saya kebetulan. Ustaz, saya pengen banget nih kurban Ustaz yang motong gitu. Ya beres dah, sapi gitu. Dikasih duit, motongnya 1 juta. Gede nggak kira 1 juta motong? Ya, yang motong siapa dulu? Dia berkah karena ustadznya, karena gurunya. Kalau motongnya Pak Gondo ya
200 sudah gede banget itu. Saya bilang gitu, Masya Allah. Sering lumayan juga nih kalau ada 10 kebo sikat juga itu. Iya, kalau 20 kebo bisa enak pulang. Tuh ya. Saudara yang saya muliakannya itu ada, kan ada gurunya ya gitu. Kalau Bapak yang penting di kampung kasih tahu panitia. Pertama kalau memang itu tidak lama cuma numpang motong doang, itu upah motongnya 100 lah taruh kalau kambing, kalau kerbau lebih kan. Kalau 2-3 hari yang jagain bagaimana ntar? Mana hujan mulu, iya nggak? Mana begadang, kopi siap dari mana kopi ayo? Kopinya dari mana? Kopinya ya nggak? Kemudian goreng-gorengan dari mana? Masa ngambil dari uang kas masjid, musola? Nah jangan kasih, minta ada 250 dah buat yang jagain kebersihan sama ntar ongkos plastiknya bawa dari mana, itu penting tuh. Nah cuman kadang-kadang masyarakat yang penting saya ada korban, nggak boleh begitu. Kita kalau pengen bener korban kita siapkan itu hewan kurbannya, ongkos pemotongannya dan juga kebersihan dan perangkat-perangkat buat mustahik gitu. Capek nungguin kambing, Masya Allah hujan, mana nanti kalau hilang ganti tuh, hilang ganti kan, jangankan hilang dah, mati aja, hati-hati tuh, ada tahu sebat tuh, iya emang dasar maling ya Allah, daging kambing korban disikat juga itu maling luar biasa tuh. Kalau gitu umpamanya hilang 5 ekor kambing ganti panitia, tuh mati ganti panitia, gitu makanya. Jadi panitianya itu saya pesan jangan terlalu lama ngambil hewan di situ. Nanti dah minimal malam takbirannya. Enak dah tuh. Nih kagak sampai seminggu dia nungguin. Ya. Bininya aja nggak dipegang, kambing dilihatin gitu. Oh, nyamuk pula di kebun. Masya Allah, jangan tuh ya. Wa yut'imu atman minal udhiyatil mutatawwi bil fuqara wal masakin. Nah, yang paling bagus nih masak, yang dimasak itu daging kambing, kasih makan orang fakir, orang miskin. Lebih bagus lagi tuh. Kambing korban dimasak, dikumpulkan orang miskin semua yang nggak bisa masak, kasih makan semuanya. Tuh, ya. Begitu katanya ya. Wal afdalu, yang paling afdal at-tasadduqu bijami, sedekahkan. Gini boleh juga sih, saya memang nggak doyan daging kambing atau nggak suka daging lah gitu ya. Udah dah saya korban, saya sedekahkan semua, boleh juga. Kita nggak ambil nggak apa-apa, ya. Illa luqmatan aw luqaman bitabar yatabarraqul mudha'i bi aqliha, atau ngambil sedikit dah. 1 suapan, 2 suapan untuk cari berkah, nggak apa-apa juga, ya. Fa inna yusallu dzaka, maka dianjurkan. Jadi itulah cara kita mengkonsumsi atau menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada mustahik. Ada yang nanya lagi begini nih. Maaf nih ya, Ustaz, boleh nggak ya orang non muslim dapat daging kambing korban? Jangan, nggak boleh. Ini ibadah masalahnya. Kayak zakat jangan, nggak boleh. Dia tetangga Ustaz, ini nggak boleh. Walaupun miskin, bukan dari sini ngambilnya. Kalau buat dia, beliin di pasar, kasih dia. Kalau buat yang mustahik korban, buat orang muslim. Orang muslim. Makanya di Saudi namanya ada Jabal Kurban. Itu setiap musim haji, nih kayak besok nih, banyak tuh. Pertama dam haji tamat tuh. Ada yang korban sunnah juga, ada yang denda macam-macam. Tuh banyak tuh. Itu mereka diinfornya diberikannya bukan ke negara-negara non-muslim. Sebagian Ethiopia, Afrika yang muslim. Yang muslim, bukan muslim itu. Untuk korban gitu. Nah kita begitu juga. Bahkan ada lagi yang lebih hebat nih. Satu kampung, satu musola di daerah Cipete Utara. Namanya saya nggak tahu kampungnya dah. Itu panitianya orang Kristen. Hebat nggak? Panitianya, saya bilang emang orang Islamnya kemana ini? Enggak usah, katanya kita saling menghormati, kebablasan begitu. Entah bagaimana pembagiannya. Udah orang Islam gitu. Kalau kita mau bagi orang non Muslim bukan dengan cara ini, dengan kita beli daging, kita masakin kasih, nggak apa-apa. Tapi kalau hewan kurban itu pada mustahik.
Ati mustahik zakat itu orang fakir, fukara, masakin yang muslim. Begitu maksudnya ya. Paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan bisa motong besok ya. Ya udah, ntar pulang kerja beli kambing dah, gimana urusannya? Baik. Kalau di dalam satu keluarga itu yang muslim ada satu orang, Iya. terus yang lainnya orang kafir. Iya. Itu begitu dikasih kurban, Hah? orang kafir itu ikut makan juga. Kalau ikut makan juga saya kira apa namanya ikut namanya kan nebeng dia mah itu mah. Iya, cuman ini ada orang muslim di satu keluarga, ada Islamnya. Kita ngasih yang Islam itu. Kita kan Islam itu. Nah, dia masakan ya. Ada saudara itu dia non muslim, dia makan, ya kagak apa-apa jangan gini. Lu bukan lu, nggak boleh begitu, pelit namanya terusan gitu. Dia satu keluarga, tapi kita si mustahiknya adalah si orang muslim. Orang muslimnya dapat, ternyata adik-adiknya atau kakaknya non muslim datang makan, jangan dicegah, biarin itu mangga. Itu namanya dari kita. Ini dari si kurban berinya kepada mustahik. Dari si kurban ya, dari panitia kurban berikannya kepada mustahik. Ada panti mustahiknya kayak tadi kata antum nikatnya dia ada adiknya orang non muslim datang, nyobain semurnya, ya kasih. Jangan nggak boleh tuh khusus buat gua, nggak boleh begitu, pelit namanya begitu kan? Nggak boleh, itu lain lagi masalah. Boleh, karena dari kita nih. Kalau sengaja memberikan mustahik kepada orang non muslim itu nggak ada hak bagi dia. Tapi kalau dari kita nih, kita dapat nih, kita dapat daging kurban nih, kita masak, ada tetangga itu dia bukan Islam, nggak apa-apa dia, karena bukan hak dia, dari kita masalahnya, gitu. Ya, gitu ya, gitu maksudnya. Gimana? Siap ya, motong ya? Kayaknya nih, kalau ini kayaknya udah sering motong ya. Dari tangannya kelihatan tangannya, biasa megang golok ya. Bagi kulit. Oh, bagian kulit, bener. Kulit juga tuh harus bener-bener ya. Jangan sembarangan kulit tuh. Kalau dia bagus kan juga ada hasilnya. Begitu. Yang penting jangan dijual ya. Ini aja deh ya. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah sallallahu